Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab baru ya, bab trigonometri. Untuk subbab yang pertama yaitu pengukuran sudut. Sudut definisinya yaitu perputaran suatu titik tertentu ke titik tertentu lainnya terhadap pusat putaran. Jadi misalkan ada titik A, lalu ada titik B dengan sudutnya ya. Sudut itu ada beberapa macam, diantaranya adalah sudut alfa, sudut beta, sudut gamma, dan sudut theta. Itu yang biasanya sering digunakan. Lalu pusat putarannya adalah di titik O. Yang pertama, ukuran derajat atau biasa disebut seksagesimal. Kalau satu putaran sama dengan 360 derajat, maka satu derajat sama dengan 1/360 derajat putaran. Selanjutnya, kalau setengah putaran berarti 360 cuma dibagi 2, maka ketemu 180 derajat. Maka bisa dikali silang bahwa 2 derajat itu sama dengan 1/180 putaran. Selanjutnya, kalau 1 derajat itu sama dengan 60 menit, artinya 1 derajat sama dengan 60 pangkat titik atas ya. Itu notasinya. Selanjutnya, kalau 1 menit sama dengan 60 detik. Notasinya yaitu 1 titik atas 1 sama dengan 60 titik atas 2. Yang selanjutnya, ukuran radian atau biasa dia nanti berhubungan dengan lingkaran. Dinotasikan sebagai A radian, A rad, atau A pangkat C. Pi radian sama dengan 180 derajat. Berarti 1 derajat itu sama dengan pi per 180 derajat radian. Nah, pi rad sama dengan 180 derajat itu sebagai dasar ya, dasar untuk ukuran radian. Jadi kalau 2 pi radian sama dengan tinggal 2 kali 180, berarti sama dengan 360 derajat. Nah, kalau tentang sudut, kalau misalkan dia searah dengan jarum jam, itu berarti sudutnya positif. Tapi kalau misalkan berlawanan dengan arah jarum jam, itu artinya adalah negatif. Jika diketahui suatu lingkaran, ya, terdapat sudut theta. Di situ ada jari-jari, ada titik A, titik B, S itu merupakan panjang busur, sedangkan O merupakan titik pusat. Jika mencari sudut AOB, besarnya sudut AOB sama dengan panjang busur AB per jari-jari R. Jadi kalau misalkan dalam rumusnya theta sama dengan S per R radian. Selanjutnya, kalau mencari luas juring AOB ya, juring AOB berarti sama dengan setengah kali R kuadrat theta. Nah, theta ini itu dalam bentuk radian ya, nah, harus dan wajib dalam bentuk radian. Selanjutnya, contoh konversi sudutnya. Yang pertama, 1,76 radian berapa derajat? Berarti kalau 1,76 radian sama dengan tinggal dikalikan 180 derajat per pi. Nah, pi ini dia bukan 180 ya nak, tapi 3,14. Jadi sama dengan nanti ketemu 100,8 derajat. Yang selanjutnya nomor 2, jika 5/6 pi radian sama dengan tinggal dikalikan 180 per pi. Nah, di situ udah ada pi, tinggal pi-nya dicoret. Berarti nanti ketemu 150 derajat. Nah, biasanya kalau dalam radian itu berhubungan dengan pi. Contoh yang nomor 3, 30 derajat sama dengan titik-titik radian. Berarti kalau diubah menjadi radian tinggal dikalikan pi per 180. Makanya di situ jadi pi per 6. Jadi kalau radian itu dia wajib ada pi-nya. Atau bisa juga dia
nggak ada pi-nya, tapi pi-nya diganti 3,14 atau sama dengan 0,523 radian. Selanjutnya contoh nomor 4, 135 derajat sama dengan titik-titik radian, berarti tinggal 135 dikalikan pi per 180, maka ketemu 3/4 pi ya. Jadi kalau radian itu biasanya itu di sini ada pi di belakangnya, tapi tidak memungkinkan juga dia akan diubah menjadi desimal. Selanjutnya nomor 5, hitunglah jari-jari lingkaran apabila panjang busurnya 12 cm dan besar sudut pusat 20 derajat. Berarti 12 cm panjang busur itu artinya S, besar sudut 20 derajat itu artinya theta. Tinggal masukin ke rumus ya. Berarti kalau theta 20 derajat harus diubah menjadi radian, berarti tinggal 20 kali pi per 180, maka ketemu pi per 9 radian. Selanjutnya masuk ke rumus theta sama dengan S per R, berarti tinggal pi per 9 sama dengan 12 per R. Tinggal kalikan silang, nanti ketemu 34,4 cm, itu jari-jarinya. Selanjutnya diberikan jari-jari juring 10 cm dan panjang busur 14 cm. Tentukan yang pertama sudut juring dalam radian. Jadi misal sudut juringnya dulu misalkan adalah theta, berarti theta sama dengan S per R ya. Udah tahu tadi rumusnya, berarti tinggal S-nya itu 14, R-nya 10, jadi 1,4 radian. Selanjutnya yang B adalah luas juring. Berarti luas juring sama dengan setengah kali R kuadrat theta, berarti setengah kali 10 kuadrat kali 1,4, maka ketemu 70 cm kuadrat. Selanjutnya langsung masuk ke subbab perbandingan trigonometri, yaitu di siku-siku dasarnya dulu. Nah, jika ada suatu segitiga dengan titiknya ada O, Q, P, segitiga O, Q, P dengan siku-sikunya di Q, lalu sudutnya yaitu sudut theta, sisi OP-nya itu R, OQ-nya itu X, QP-nya itu Y, maka rusuk di depan sudut siku-siku ya, atau rusuk OP sama dengan R itu yang merah, itu disebut dengan hipotenusa atau rusuk miring. Biasanya dia singkatannya adalah mi. Selanjutnya rusuk di depan sudut lancip theta yaitu rusuk PQ ya, sama dengan Y yang hijau, itu biasanya disebut dengan rusuk depan atau D. Sedangkan rusuk selain rusuk miring yang mengapit sudut lancip theta atau rusuk OQ itu sama dengan E, itu disebut dengan rusuk samping atau SA. Sedangkan rumus sin theta itu adalah sin demi. Wajib diingat bahwa sin demi depannya Y, mi-nya R, berarti Y per R. Cos theta-nya cos sami, berarti sa-nya X, mi-nya R, X per R. Sedangkan tan theta sama dengan tan desa, berarti desa, D per sa. Depannya Y, sampingnya X, berarti Y per X. Selain itu ada juga cosec theta. Kalau cosec theta itu sama dengan 1 per sin, berarti tinggal dibalik R per Y. Kalau sec theta berarti 1 per cos, sama tinggal dibalik R per X. Lalu kotan theta berarti sama dengan 1 per tan theta, sama dengan X per Y. Nah, ini merupakan trigonometri yang wajib untuk dihafalkan. Selanjutnya contohnya yang pertama, jika diketahui suatu segitiga siku-siku dengan sudutnya adalah sudut lancip theta, lalu yang depan theta itu ada 5, yang samping yang miringnya itu 13 dan yang samping itu 12 ya. Depannya 5, sampingnya 12, miringnya 13. Kalau menentukan sin theta berarti sin demi, berarti depannya 5,
miringnya 13, 5 per 13. Selanjutnya cos theta, berarti sami 12 per 13. Tan theta, tan desa, berarti depannya 5, sampingnya 12, 5 per 12. Kalau cosec theta, berarti 1 per sin theta, tinggal dibalik, berarti 13 per 5. Sek tetanya 1 per cos, tinggal dibalik jadi 13 per 12. Lalu kotan tetanya sama dengan 1 per tan theta, berarti 12 per 5. Nah, contoh yang kedua, jika cos theta sama dengan A per B, carilah tan theta, cosec theta, dan sin theta. Cos theta sama dengan A per B, berarti cos sami, berarti sampingnya A, miringnya B. Kita buat dulu segitiga siku-siku ya, dengan sudutnya lancip sudut theta, lalu sampingnya miring depan. Kita tulis dulu, selanjutnya sampingnya itu A, miringnya B. Maka untuk mencari D-nya atau depannya, tinggal pakai rumus Pitagoras, berarti akar B kuadrat dikurangi A kuadrat. Selanjutnya kalau dicari tan theta, tan desa, berarti depannya akar B kuadrat min A kuadrat per sampingnya adalah A. Lalu sin tetanya sama dengan sin demi, depannya akar B kuadrat min A kuadrat, mi-nya B, berarti tinggal akar B kuadrat min A kuadrat per B. Sedangkan cosec theta itu sama dengan 1 per sin theta, tinggal dibalik, berarti B per akar B kuadrat min A kuadrat. Nah, akan lebih paham lagi, silahkan mencoba latihan soal buku kuadra halaman 161. Latihan 6.2, nomor satunya itu poin B dan D, dan sedangkan nomor 2 hanya A dan E. Silahkan dicoba. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya dengan penulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.